Halo, aku Cemungpedia. Di video kali ini aku akan menceritakan alur dari film The Flood. Sebelum kita masuk ke alur filmnya, cobalah agak ditekan dulu tombol subscribe itu, biar makin semangat aku buat video. Gak pakai lama, langsung aja kita gas ke ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan laporan breaking news terkait hujan badai di Amerika Serikat. Badai yang terjadi 100 tahun sekali ini benar-benar melumpuhkan seluruh aktivitas termasuk jaringan telepon dan juga jaringan internet. Lalu scene beralih kepada sebuah bis yang sedang mengangkut para tahanan, di mana di dalamnya terdapat 5 orang tahanan yang baru akan dibawa ke dalam sel penjara dengan kasus yang berbeda-beda. Mereka semua dikategorikan sebagai tahanan bengis. Tapi rombongan bis itu tak sadar jikalau terdapat sebuah kelompok yang akan memberontak dan mereka hanya memiliki satu tujuan, yaitu membebaskan salah satu tahanan. Setelahnya scene beralih kepada kantor polisi di wilayah Louisiana, yang mana kantor tersebut sudah tergenangi oleh air hujan. Badai yang semakin memburuk ini benar-benar melumpuhkan segala akses untuk berkomunikasi. Di samping itu, kelompok pemberontak sudah siap untuk menyergap. Mereka akan membuntuti bis tahanan yang sedang menuju ke sel penjara. Di sisi lain, sheriff yang bernama Nicky mulai protes kepada anak buahnya yang bernama Penn, yang mana Penn disuruh ke lantai bawah untuk segera memeriksa saluran pembuangan. Namun sayang, Penn sama sekali nggak sadar bahwa 2 ekor buaya sudah masuk ke kantor itu. Karena tak sadar, Penn terus melanjutkan pemeriksaannya. Ketika masuk, semuanya masih berjalan baik-baik saja tanpa adanya gangguan. Tapi dikarenakan kabel CCTV terlihat putus, Penn langsung bergegas untuk memperbaikinya. Alhasil fokusnya pun harus terganggu di mana seekor buaya sudah membututinya dari belakang. Dengan posisi air setinggi lutut, Penn nggak bisa berbuat banyak. Bodohnya lagi, satu-satunya senter malah terjatuh begitu saja, yang sudah jelas saat itu juga ia langsung dicaplok oleh si buaya. Pada situasi yang berbeda, bis pengangkut tahanan sudah tiba. Kedatangan mereka sangatlah terganggu di mana curah hujan terus meningkat setiap waktunya. Namun mau bagaimana lagi, para tahanan itu harus segera dikurung saat itu juga. Nicky pun menyetujui penyerahan tersebut dan seluruh tahanan langsung disuruh untuk turun. Sedangkan di ujung jalan, tim pemberontak sudah siap siaga untuk menyerbu. Mereka telah mengambil ancang-ancang sembari menunggu momen yang paling tepat. Gak main-main, para tahanan tersebut turut bertindak genit dengan memamerkan badan besar mereka. Bahkan ada juga yang memamerkan ukuran joni mereka. Nah, sampai sekarang ini belum diketahui pasti tahanan mana yang akan ditolong. Namun saat itu jugalah misi pemberontak langsung dijalankan. Ruangan bagian depan dari kantor tersebut benar-benar hancur lebur akibat peluru panas, di mana Sheriff Nicky nggak bisa lagi berbuat banyak. Begitu juga dengan beberapa anak buahnya. Sampai-sampai karena bandel, salah satu anak buah harus mati konyol di tengah kantor. Hal yang serupa turut menimpa seorang anggota dari penyusup. Hanya saja seorang ketua yang bernama Rev sama sekali nggak peduli. Ia pun segera membiarkan anak buah itu demi menyandra si Sheriff ke ruangan penjara. Dan ternyata tim penyusup tersebut sengaja datang untuk menjemput seorang tahanan yakni bernama Russell. Russell dihukum karena telah membunuh 69 polisi dalam kurun waktu 69 bulan. Yang hasilnya ia pun akan dipenjara selama 69 tahun. What? 69? Tapi sebelum pergi, Rev segera menyuruh salah satu anak buahnya untuk memeriksa server dari CCTV. Lalu dibawalah anak buah itu oleh Sheriff Nicky untuk menuju ke lantai bawah. Sayangnya Sheriff Nicky sama sekali nggak sadar jikalau Penn sudah tewas, dan dari sini ia penasaran kenapa cahaya senter bisa berasal dari dalam air. Setelah diperiksa, si Sheriff bukanlah mengambil senter, melainkan sebuah tangan. Sontak buaya mulai muncul. Dalam seketika mereka berdua sangatlah terpojok, sampai-sampai berbagai peluru turut dikerahkan. Hanya saja nggak ada kata selamat bagi wanita penyusup. Dan akibat suara tembakan, Rev segera turun ke lantai bawah untuk memeriksa situasi. Ketika tiba, Rev sadar bahwa ada yang tidak beres di lantai ini, yang mana ia pun segera melihat si Sheriff sudah basah kuyup. Tapi ternyata Rev nggak fokus dengan si Sheriff, melainkan ia fokus kepada seekor buaya yang sedang berenang-renang. Apa boleh buat, secara terpaksa mereka harus berlari lagi ke dalam sel penjara. Dan bodohnya lagi, orang-orang masih saja tidak peka. Alhasil baru saja pintu terbuka, kakinya Rev pun langsung disergap oleh buaya. Bukan hanya disergap, ia turut ditarik keluar sana yang tidak jelas akan dibawa kemana. Dalam sekejap, anak buahnya Rev mulai kesal kepada Nicky. Begitu juga dengan beberapa tahanan yang sengaja dilepas untuk melawan. Karena jujur aja, sedari tadi para tahanan itu sudah nggak tahan melihat Nicky. Tapi apa daya, para tahanan itu hanyalah Mokondo.
di mana dalam sekejap Nicky berhasil melawan mereka seorang diri. Melihat kehebatan Sheriff Nicky, seluruh tahanan mulai membelanya serta melawan si penyusup. Pada titik inilah mereka pun sadar bahwa sangat tidak mungkin untuk pergi melalui pintu tersebut. Yang mau tak mau satu-satunya cara adalah naik ke atas plafon. Secara bergantian satu persatu dari mereka mulai naik ke atas sana. Tapi para tahanan ini lebih besar bacot daripada nyalinya. Sampai-sampai ketika naik pun mereka masih saja menganggap enteng. Hingga pada akhirnya mereka sama sekali nggak sadar bahwa salah satu buaya sudahlah masuk. Dan kali ini seorang kakek bertato sengaja dijadikan tumbal untuk mengulur waktu. Ya, di titik inilah terlihat sudah betapa cengengnya para tahanan tersebut, di mana secara tiba-tiba uluran tangannya pun segera dilepas oleh tahanan lain. Dan jadinya di ruangan sel itulah si kakek bertato langsung dilahap oleh dua buaya sekaligus. Tapi di akhir momen tersebut terjadilah aktivitas tukar tambah, di mana satu buaya berhasil dilumpuhkan yang setelah itu seorang petugas turut dicaplok juga. Kemudian bergegaslah mereka ke satu ruangan yang ternyata Sheriff Nicky langsung mengarahkan mereka untuk berpencar satu sama lain. Kali ini si Sheriff akan pergi bersama Russell dan juga seorang tahanan berkaos putih yang kita sebut saja sebagai si J. Namun ketika sampai, Sheriff Nicky tidak memberikan perintah sama sekali, melainkan ia malah sibuk mengobrol dengan Russell yang sepertinya si Sheriff mulai naksir. Dan malangnya, akibat ketidakjelasan itu, para buaya pun mulai berdatangan. Sontak si J langsung disergap secara cepat. Di ruangan yang berbeda, suasana ricuh turut terjadi. Semua itu disebabkan oleh seorang tahanan besar yang sengaja bekerja sama dengan salah satu penyusup. Tapi tidak lagi setelah kedatangan Sheriff Nicky bersama Russell, yang mana selain menghabisi si penyusup, tahanan besar pun langsung terseret oleh buaya. Namun dalam keadaan seperti itu, seorang tahanan malah berupaya untuk menjinakkan salah satu buaya. Awalnya sih kayaknya yakin aja, tapi ujung-ujungnya tahanan tersebut malah langsung menyusul ke alam baka. Tiba-tiba saja Rev mulai muncul dalam sekejap, entah bagaimana caranya. Ia ternyata masih hidup. Dari situ Sheriff Nicky tidak langsung pergi. Ia sengaja meminjam sebuah senjata demi melakukan sesuatu yang sangat penting. Namun sangat disayangkan, pemikiran jahat langsung dilontarkan oleh Rev. Ia berniat meninggalkan Nicky, sedangkan Russell sendiri merasa tidak terima. Apa boleh buat, pada momen inilah kedua pria tersebut harus bergulat secara jantan. Di sisi lain, Nicky sengaja memancing seluruh buaya. Jadi saat itu juga sebuah peluru langsung diarahkan kepada barel penampung bensin. Dan berkat ledakan tersebut, Russell berhasil selamat dari ancaman Rev. Di akhir film, hujan badai telah berhenti total. Matahari pun mulai terlihat, yang mana Sheriff Nicky bersama Russell segera berpisah. Di momen ini tidak akan ada lagi aksi penangkapan, karena sesungguhnya mereka berdua membutuhkan kebebasan. Film pun selesai.